Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Andayani dari kelas 12 MIS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara serta peran lembaga penegak hukum dalam menjalankan keadilan. Pengertian pelanggaran hak. Pelanggaran hak bisa diartikan sebagai tindakan yang melanggar kebebasan hak orang lain. Yang kedua, pengertian pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban adalah tindakan menghindari atau tidak mau melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Yang ketiga, faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama, sikap egois karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkannya tanpa memikirkan hak orang lain. Yang kedua, sikap tidak toleransi, ialah tidak bertoleransi terhadap kewajiban orang lain atau hak orang lain. Yang ketiga, adanya penyalahgunaan kekuasaan yang disalahgunakan mengakibatkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Orang yang berkuasa bisa dengan bebas merebut atau melanggar hak orang lain. Mereka juga dapat melakukan pengingkaran kewajiban tanpa merasa bersalah sekalipun. Yang keempat, rendahnya tingkat kesadaran untuk hidup berbangsa dan bernegara. Yang keempat, upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang satu, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan atau melawan hukum. A. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. B. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti KPK, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, HAM, KPAI, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. C. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. D. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. E. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi maupun non-formal seperti kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. F. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. G. Meningkatkan kerjasama yang optimis antar kelompok atau golongan masyarakat agar mampu saling menghargai dan menghormati keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Nomor 5. Peran dan tugas pokok kepolisian. Kepolisian berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tugas pembinaan masyarakat atau preemptif dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme. Tugas di bidang preventif, segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memelihara keselamatan orang, benda, dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Nomor 6. Peran Kejaksaan RI. Menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum atau masyarakat, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN.
Lembaga penegak hukum sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai pengacara negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum. Nomor 7. Tugas pokok hakim menyelenggarakan perkara mulai dari menerima, memeriksa sampai dengan mengadili perkara yang masuk di. Nomor 8. Tugas dan peran advokat. Yang A. Menjunjung tinggi kode etik profesinya. Yang B. Membimbing dan melindungi kliennya dari petaka duniawi dan ukhrawi agar dapat menemukan kebenaran dan keadilan yang memuaskan semua pihak sesuai dengan nilai-nilai hukum moral. 9. Tugas dan peran KPK. A. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. B. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. C. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana. D. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. E. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Peran melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, melakukan tindakan pencegahan dan melakukan pemantauan. Egois. Sikap egois berarti mengedepankan apa yang diinginkan untuk tanpa Thank you.